Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, para santri Al-Ma'un Center rahimani wa rahimakumullah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada guru terbaik kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, segenap sahabat beliau dan umatnya yang istiqomah mengikuti manhaj, mengikuti tata cara beragama beliau. Dan semoga Allah SWT di pagi hari yang penuh berkah ini, dengan wasilah kitab ini, yaitu kitab Sarhu Usuli Sunnah lil Imami Ahmad bin Hanbal, berkenan menurunkan ilmunya kepada kita dan kita bisa mengamalkannya sebagai bekal untuk menghadapnya suatu kelak. Di pertemuan yang lalu kita telah mengetahui bahwasanya tingkatan manusia itu, orang-orang yang beriman kepada Allah ada menempati beberapa tingkatan. Ada berapa tingkatan? Ada yang masih ingat? Tingkatan orang-orang yang beriman kepada Allah ada 4 tingkatan. Yang pertama, tidak ada satu pun yang ingat. Tingkatan pertama siapa? Ranking pertama, manusia yang paling mulia di hadapan Allah siapa? Muhammad. Para nabi. Tingkatan yang kedua, kan? Siapa? Tingkatan yang kedua, martabatul ula, martabatul anbiya. Tingkatan pertama para nabi. Tingkatan kedua gak ada satu pun yang ingat. Tingkatan yang kedua para siddiqin. Tingkatan yang ketiga siapa? Para syuhada. Tingkatan yang keempat para sholihin. Tingkatan para nabi kita gak mungkin bisa mengejarnya, gak mungkin bisa mencapainya, karena itu kekhususan Allah SWT. Allah memilih di antara manusia, dipilih oleh Allah sebagai nabi dan rasul, bukan karena usaha, ya, tapi Allah yang memilihnya langsung.
Nah, yang paling memungkinkan adalah tingkatan kedua, ketiga, dan keempat. Itu memungkinkan ya untuk dicapai. Ya, entah itu para siddiqin ya, atau orang yang mati syahid atau orang soleh. Berusaha kita mencapai tingkatan itu. Ya. Tingkatan yang kedua setelah para nabi yaitu orang-orang siddiqin. Siapa mereka? Ada yang masih ingat? Orang-orang siddiqin itu apa? Gak ada lagi yang ingat. Ya karena nggak ditulis soalnya. Ya. Nah, mulai minggu depan bawa catatan. Ya, nulis. Ya, apa para siddiqin? Maknanya ya, para orang mati syahid nanti tempatnya di surga akan berdekatan dengan orang-orang siddiqin. Orang-orang siddiqin tempatnya berdekatan dengan para nabi. Ya, berdekatan tapi tidak sama. Ya, orang-orang siddiqin apa? Orang-orang yang mempelajari ilmu agama, mengamalkannya dan mengajarkannya. Itu para ulama. Ya, para ulama itu para siddiqin. Ya, ulama tertinggi di antara manusia yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka beliau diberikan gelar As-Siddiq. Orang yang paling alim setelah Rasulullah. Ya. Orang yang paling berilmu setelah Rasulullah, orang yang paling bertakwa. Ya. Jadi untuk mencapai derajat para siddiqin tidak ada jalan lain kecuali mempelajari ilmu agama Islam. Ya. Menjadi thalabul ilmi. Ya. Fa'ala talibil ilmi an yujahida nafsahu fi ta'allumil ilmi wa ta'limihi. Ya. Penuntut ilmu itu harus bersungguh-sungguh, bermujahadah. Ya. Ketika dia menuntut ilmu, ketika dia mempelajari ilmu. Ya tidak boleh ya bercanda ketika menuntut ilmu. Gurau itu yang di belakang siapa itu? Ya. Ya. Dan ketika dia mengajarkannya kepada orang lain harus bersungguh-sungguh. Ya. Harus keseriusan harus ada. Hatta yakuna bidzalika muridan wajhallahi wa daral akhirati. Ya. Dan semata-mata dia mempelajari ilmu agama serta mengajarkannya karena mencari wajahnya Allah. Mencari perhatian Allah. Ya, mencari keridhaan Allah, bukan mencari muka manusia. Mengharapkan kebahagiaan di negeri akhirat. La riya'un wala sum'atun. Bukan karena riya dan bukan karena sum'ah. Apa itu riya? Apa itu riya? Apa riya? Ya, ingin dipuji oleh manusia. Ya, ingin dilihat oleh manusia. Dengan dilihat dia merasa puas hatinya. Ya. Apa itu sum'ah? Supaya dibicarakan oleh manusia, diperdengarkan. Ya, dia menyampaikan ke setiap orang, saya ini ya alim. Saya sudah mengajarkan sekian banyak orang. Tujuannya ya semata-mata ingin kepuasan diri sendiri. Ya, bukan karena Allah, ya. Dia merasa puas kalau orang lain sudah mendengar dan melihat. Ya, ini riya dan sum'ah. Wa niyatu hiya asasul amali. Ya, niat itu adalah asas amal. Apa itu asas? Pondasi amal. Ya. Wa islahu niyati min as'abil umuri. Memperbaiki niat, menjaga niat ini termasuk yang paling sulit. Ya, termasuk yang paling sulit di antara perkara-perkara yang lainnya. Ya. Tidak mudah ternyata. Ya, memperbaiki
memelihara, menjaga niat yang benar itu tidak mudah, sulit. Qila lil Imami Ahmad. Imam Ahmad ditanya rahimahullahu taala, kaifa yanwi fi talabihil ilmi? Bagaimana niat yang benar ketika seseorang mempelajari ilmu agama? Ya, ketika menuntut ilmu agama itu niat yang benar itu seperti apa? Ya, ini perlu kita tahu. Qala, beliau menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa raf'al jahli an ghairihi. Diniatkan untuk menghilangkan kebodohan, untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada dirinya, dan juga diniatkan untuk menghilangkan kebodohan orang lain. Jadi mempelajari ilmu agama ini untuk kepentingan dirinya, supaya dirinya tidak bodoh, supaya dirinya memiliki ilmu, dan juga berdimensi sosial. Bukan untuk dipakai dirinya sendiri, tapi juga diterapkan kepada orang lain. Ya, diajarkan kepada orang lain, agar orang lain juga merasakan manfaatnya. Ya, jadi seorang suami dia wajib untuk mengajarkan istrinya, mengajarkan anaknya. Ya, dan kalian semua nanti adalah calon kepala rumah tangga. Ya, bagaimana mungkin kalian bisa mendidik istri dan anak-anaknya ya, kalau tidak punya ilmu? Yakni la yuridu dunya, tidak boleh mempelajari ilmu agama menginginkan dunia, enggak boleh. Hukumnya haram. Ya. Walal mal, ingin mendapatkan harta. Walal manasiba, ingin mendapatkan amplop, supaya dikasih amplop. Ya, amplop ada isinya tentu saja, bukan amplop kosong. Walal jaha, ya, bukan karena ingin mendapatkan kehormatan, status sosial. Ya. Wala syuhrata, ya, tidak boleh menuntut ilmu supaya terkenal, supaya viral. Nah, ini enggak boleh. Ya. Walal wadhifata, untuk mendapatkan jabatan. Tujuannya untuk mendapatkan jabatan. Ini juga hukumnya haram. Menyelisihi niat. Ya. Menentang niat yang benar. Wa innama yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Jadi semata-mata dia mempelajari ilmu agama untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya dan kebodohan yang ada pada orang lain. Itu yang paling belakang itu ngapain? Nuntut ilmu atau bercanda itu? Tangannya itu kita cerahkan. Apa itu maksudnya? Berdiri. Nah itu, dia yang saya tunjuk. Paling belakang sendiri siapa? Nah, berdiri. Berdiri. Ya. Supaya tangannya enggak gini-gini lagi sama kawannya. Yata'allamul ilma lillah. Jadi semata-mata duduk hadir di majelis ilmu untuk Allah SWT, karena Allah SWT, bukan karena yang lain, bukan karena dipelototin Pak Abdul Karim, bukan ya, bukan karena nanti dihukum, bukan ya, harus karena Allah. Ah, Yakobus berdiri, Yakobus berdiri, Yakobus berdiri, Yakobus berdiri, Yakobus. Ayo berdiri, Yakobus berdiri, Yakobus berdiri, Yakobus. Kelihatan kan? Berdiri tuh. Wa fil hadis, disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang dikeluarkan dari jalur sahabat Anas radhiyallahu anhu, ya, dikeluarkan Ibnu Majah, kemudian Al-Baihaqi dan yang lainnya.
Rasulullah SAW bersabda, man ta'allamal ilma, barang siapa yang mempelajari ilmu agama, liyumariya bihi al ulama'a, tujuannya supaya menang debat, ya, supaya bisa mendebat orang-orang yang berilmu, au liyuzariya bihi as-sufaha, atau untuk mengalahkan orang-orang yang bodoh, ya, biar dia bisa mengalahkan orang yang berilmu, ya, mendebat, dan juga bisa mengalahkan orang-orang yang bodoh, ya. Au liyusarrifa wujuhan nasi, atau untuk menarik simpati manusia, ilaihi falahu min ilmihi an-naru, maka baginya atas ilmu yang dia dapatkan neraka. Jadi ternyata menurut ilmu agama, kalau salah niat bukan mendapatkan surga, tapi mendapatkan neraka. Yang mengatakan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Barang siapa yang mempelajari ilmu agama supaya menang debat dengan orang-orang yang berilmu, supaya bisa mengalahkan argumentasi orang-orang yang bodoh, atau untuk mencari perhatian manusia, mencari muka di hadapan manusia, baginya, ya, min ilmihi an-nar, maka dari ilmu yang dia dapatkan dia akan diberikan an-nar, neraka. Au kama warada fil hadisi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala budda li talibil ilmi wal muallimi an yastash'ira al ibadata al azimah. Ya, hendaknya penuntut ilmu dan para muallim, orang yang mengajarkan ilmu, sadar betul, ya, bahwa mempelajari ilmu agama, mengajarkan ilmu agama ini termasuk ibadah yang sangat agung. Wa annahu fi ibadatin min ajril ibadati wa asrafil qurabati allati yataqarrabu biha ila Allah, ya. Ibadah yang paling agung di antara ibadah-ibadah yang lainnya, dan termasuk pendekatan diri yang paling asraf, yang paling mulia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al ilmu salah satu anwa, kata penulis hafizahullah taala, ilmu itu ada 3 jenis. Ya, ilmu agama, ya, itu ada 3 jenis. Yang pertama ilmun billahi, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ilmun bidinillahi, ilmu tentang agama Allah, ya. Yang ketiga ilmun bil jazai yaumal qiyamati, ilmu tentang balasan pada hari kiamat. Hadhihi hiya anwa'ul ilmi, inilah 3 jenis ilmu. Asyraful ulumi al ilmu billah, yang paling tinggi, ilmu yang paling tinggi yaitu ilmu tentang Allah. Apa maksudnya? Al ilmu bi asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi, yaitu ilmu tentang nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak heran banyak para ulama yang menulis kitab khusus tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, atau terkenal dengan tauhid asma wa sifat. Jadi ini ilmu yang paling tinggi, yang paling asraf, ya, yang paling mulia. Nah, nanti insyaallah kapan-kapan kita akan membahas tentang tauhid asma wa sifat secara khusus, karena itu ilmu yang paling tinggi, ya. Banyak di masyarakat yang salah memulai di dalam mempelajari ilmu agama. Walaupun tentu saja mempelajari ilmu agama harus didahului dengan mempelajari adab, mempelajari akhlak. Ya, bagaimana dia akan mendapatkan ilmu dari seorang guru kalau menuntut ilmunya tidak dengan adab? Ya, pertama adab dulu.
Ya, setelah dia tahu adab-adab menuntut ilmu, baru kemudian dia memulai dengan membahas tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah SAW ya, menjelaskan kepada para sahabat. Ya, selain beliau mengajarkan adab, mengajarkan akhlak, beliau mengajarkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, melalui kitabnya Al-Qur'anul Karim dan juga melalui lisan Nabi, melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga mengkristal kuat di dalam hati-hati para sahabat. Kalau sudah ada modal di dalam batin mereka, pondasi tauhid yang kuat, ilmu tentang Allah, tentang nama-nama dan sifatnya yang kuat, ya, maka mereka siap untuk menerima syariat berikutnya. Menerima perintah siap, menerima larangan juga siap. Ya. Bahkan untuk mengorbankan nyawanya, berperang melawan orang-orang kafir pun siap. Ya. Jadi tidak ada beban, semuanya dianggap ringan. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan ilmu yang paling tinggi, yaitu ilmu mengenal Allah SWT. Li'anna syarafal ilmi min syarafal maklumi. Ya. Kemuliaan sebuah ilmu itu tergantung kemuliaan yang diilmui. Yang diilmui Allah, yang diilmui manusia. Kita mempelajari ilmu Allah, tentang Allah, lebih mulia, lebih tinggi daripada ilmu tentang manusia. Karena zat Allah itu maha sempurna, sedangkan zat manusia serba kekurangan. Jadi ketinggian ilmu, kemuliaan ilmu tergantung kemuliaan yang dipelajari. Ya. Anta alama anna rabbaka mawjudun wa anna lahu zatan la tusbihu az-zawat. Ya. Yaitu mempelajari Allah itu ada, kemudian Allah itu memiliki zat yang tidak ada yang menyerupainya. Zat Allah berbeda dengan manusia, dengan makhluk yang lainnya. Allah tidak mungkin seperti batu, tidak mungkin seperti susunan tulang dan daging, tidak mungkin. Ya, dan itu tidak diketahui. Ya, zat Allah seperti apa? Apakah padat? Apakah cair? Apakah gas? Seperti yang kita lihat, ya, la tusbihu az-zawat, tidak ada yang menyerupai zatnya Allah. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyerupai sifatnya Allah, termasuk zatnya, enggak ada yang menyerupai. Wa annahu fawqal arsy mustawin ala arsyihi ba'inun min khalqi. Allah di atas arsy, ya, di atas seluruh makhluknya. Makhluknya di bawah, Allah di atas. Wa annahu kamilun fi dzatihi, Allah sempurna zatnya. Allah tidak butuh makan, Allah tidak butuh minum. Ya. Manusia tidak bisa berdiri tegak tanpa mengkonsumsi makanan. 14 hari, ya, ada seorang manusia yang bertahan 14 hari saja, tidak makan dan tidak minum, mati. Ya. Dia tidak bisa menahan kekurangan air dan rasa lapar. 14 hari mati. Karena zatnya tidak sempurna. Ya, zatnya tidak sempurna. Wa annahu lahu al-asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang indah. Ya, wasifatul ula, sifat-sifat yang mulia, allati wasafa biha nafsuhu, yang Allah kabarkan oleh Allah sendiri melalui kitabnya. Wa wasafahu biha rasuluhu alaihi salatu wasalam, dan juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Allah itu memiliki nama juga sekaligus mengandung sifat. Misalnya nama Allah itu diantaranya adalah Ar-Rahman, zat yang memiliki nikmat,
ya, pemilik rahmat yang sangat luas. Namanya betul Ar-Rahman dan sifatnya memang seperti itu. Allah itu memiliki rahmat yang sangat luas. Sampai-sampai orang yang berbuat syirik sekalipun Allah berikan rahmat, yaitu nikmat di dunia saja, dikasih makan. Orang musyrik itu orang yang menyekutukan Allah. Allah kasih rezeki, makanan, Allah kasih minum, Allah kasih rumah, Allah kasih kendaraan mewah, Allah kasih pasangan hidup, Allah kasih keturunan. Ya. Saking luasnya rahmat Allah, sampai-sampai orang musyrik, orang kafir sekalipun dikasih nikmat di dunia. Ya, berarti nama dan sifat sesuai. Beda dengan manusia. Manusia itu ada orang namanya muttaqin. Apa arti muttaqin? Orang yang bertakwa, tapi perbuatannya tidak bertakwa, masih mencuri misalnya. Nah, berarti antara nama dan sifat tidak sama. Banyak manusia yang namanya bagus, tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan namanya. Kalau Allah tidak, Allah itu setiap nama dan sifatnya matching, sesuai. Ya. Itu perbedaan antara Allah dan makhluk. Kalau makhluk namanya bisa jadi bagus, tapi perbuatannya terkadang tidak mencerminkan namanya. Ya. Wa anna Allah la yumasilu ahadan min khalqi la fi dzatihi wa la fi asma'ihi. Sesungguhnya Allah itu tidak ada yang setara dari makhluknya, baik itu dalam zatnya, tidak ada yang menyamai Allah. Zatnya enggak sama, demikian juga di dalam nama-namanya. Ya. Maka ketika diterjemahkan, biasanya di depannya ada kata-kata maha. Allah maha berilmu, Allah maha kuasa. Ya, kata-kata maha untuk membedakan berilmu Allah dengan berilmunya makhluk. Ya. Tidak sama sifatnya dan tidak sama perbuatan-perbuatannya. Ya, Allah ketika mengucapkan kata-kata, orang yang dekat dengan orang yang jauh sama-sama mendengar dengan jelas. Ya. Beda dengan manusia, sifat manusia berbicara, kalau yang paling dekat jelas, tapi yang jauh suaranya sudah enggak jelas. Nah, itu sudah berbeda. Hadza huwa ilmu billah, inilah ilmu yang paling tinggi, yaitu ilmu mempelajari Allah SWT. Anna tauhidallah fi rububiyyati wa tauhidallah fil uluhiyati wa tauhidallah fi asma'ihi wa sifatihi. Sehingga nanti kita akan dibimbing oleh para ulama untuk mempelajari bagaimana mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya, di dalam perbuatan-perbuatannya. Mempelajari Allah, mentauhidkan Allah di dalam seluruh ibadah yang kita lakukan. Mentauhidkan Allah di dalam seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Wa hadhihi anwa'ut tauhid as-salasah. Ya, inilah tauhid yang terkenal, yaitu jenis tauhid ada 3 berdasarkan hasil penelitian para ulama, penelitian tentang ayat-ayat yang berbicara tentang tauhid, baik itu di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita mulai dari jenis tauhid yang pertama. An-nau'ul awwalu. Ya, baru berapa menit ini? Baru 28 menit. Ya. Ustaz yang tanya. Nanti Nanti saya kasih. An-nau'ul awwalu. Yang pertama, tauhidullah fi rububiyyatihi. Mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya. Apa maksudnya? Huwa anna tauhidallah bi af'alihi bi an ta'taqida anna Allah huwal khaliqu ar-raziqu. Mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya maksudnya adalah meyakini hanya Allah saja satu-satunya yang bisa melakukannya. Ya, engkau meyakini hanya Allah saja yang menciptakan seluruh alam jagat raya. Tidak ada selain Allah yang menciptakan bulan. Tidak ada selain Allah yang menciptakan matahari. Tidak ada selain Allah yang menciptakan satu ekor lalat. Ya. Kemudian meyakini hanya Allah saja yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk. Ya.
Tidak ada selain Allah yang memberikan rezeki. Kemudian Al-Mudabbir, satu-satunya yang mengatur peredaran matahari, bulan, bintang, planet, mengatur siklus yang terjadi di alam semesta. Itu hanya Allah saja. Al-Muhyi, yang satu-satunya yang bisa menghidupkan makhluk yang tadinya tidak bernyawa menjadi bernyawa, kemudian dimatikan lagi, itu hanya Allah. Al-Mumit, satu-satunya yang bisa mematikan hanya Allah. Wa annahu mudabbirul umur, wa annahu al-mutasarrifu, wa annahu la syarika lahu fi dzalika. Tidak ada la syarika lahu fi dzalika. Tidak ada yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi. La ahadun yusyarikuhu, ya, tidak ada satu orang pun yang memiliki andil, memiliki perbuatan yang sama, ya, di dalam pengaturan alam semesta, fi tadbirihi wala fi mulkihi, dalam kekuasaannya, wala fi rububiyatihi, dalam seluruh rububiyahnya, wala fi khalqihi, dalam perbuatan menciptakannya. Jadi ada manusia yang berusaha menciptakan robot misalnya, ya, robot bisa bergerak sendiri, bisa berbicara sendiri. Ya. Sesungguhnya manusia itu tidak bisa menciptakannya. Bahan-bahannya dari mana? Ya, besinya dari mana? Plastiknya dari mana? Logamnya dari mana? Energinya dari mana? Ya, semuanya Allah yang menciptakan. Manusia hanya nyusun saja. Nyusun berbeda dengan menciptakan. Ya. Bahan dasarnya Allah yang menciptakannya. Manusia tidak bisa menciptakan bahan dasar robot. Ya, harus dikumpulkan dulu, ya, baru bisa bergerak. Ya. Jadi hanya menyusun saja, bukan menciptakan bahan dasar robot. Hadza huwa tauhidur rububiyyati, yakni ta'taqidu anna Allaha mawjudun wa annahu al-khaliqu wa ghairuhu makhluqun. Allah itu ada, Allah itu pencipta, selain Allah itu makhluk. Wa annahu rabbu, Allah itu pengatur. Wa ghairuhu marbub, selain Allah namanya marbub, ya, zat yang dipelihara, zat yang diatur. Wa annahu malikun, Allah itu pemilik, ya, alam semesta. Wa ghairuhu mamlukun, selain Allah, ya, mereka semuanya dimiliki oleh Allah. Sehingga ketika ada orang yang meninggal, ucapan kita apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami, lillahi, milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, kepadanya lah, rojiun, kembali. Ya. Wa annahu mudabbirun wa ghairuhu mudabbar, Allah itu mudabbir, selain Allah mudabbar. Wa bihada takunu, ya, wihdatullahi fi rububiyyati, ya, Allah itu esa dalam seluruh rububiyahnya, dalam seluruh perbuatannya. Nah, barangkali ini saja dulu yang kita bacakan. Insyaallah kita sambung pada pembahasan berikutnya. Anna usani tauhidullahi fi asma'ihi wa sifatihi, mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Subhanakallahumma bihamdika. Silakan kalau ada tanya jawab atau diskusi.